Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Oh, sepi banget. Pada sana. Si Sumi sakit bu, terus si Amal nggak tahu belum ada kabar. Dari dia pada mana. Kemarin kita bahas apa ya? Kemarin kita membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional itu apa? Identitas nasional adalah jati diri sebuah bangsa yang menjadikannya unik dan berbeda dari bangsa lain. Identitas ini tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk oleh sejarah, budaya, dan perjuangan bersama. Berarti identitas nasional itu jati diri sebuah bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru, hakikat konstitusi dan urgensi konstitusi bagi negara. Nah, hakikat konstitusi ini adalah esensi fundamental dari undang-undang dasar sebuah negara yang berfungsi sebagai hukum tertinggi. Nah, konstitusi bukan sekedar dokumen hukum, melainkan cerminan prinsip keadilan, perlindungan warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, ada 3 unsur utama konstitusi. Yang pertama, jaminan hak, yaitu melindungi hak asasi manusia dan hak setiap warga negara. Nah, yang kedua ada susunan ketatanegaraan, yaitu menetapkan struktur dasar organisasi negara. Nah, yang ketiga ada susunan ketatanegaraan, menetapkan struktur dasar organisasi negara. Nah, yang ketiga ada pembatasan kekuasaan, yaitu membatasi wewenang negara secara fundamental agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, menurut para ahli, ini saya bacain yang dari Ferdinand Lassalle yang membagi konstitusi menjadi 2 secara sosiologis, yaitu hubungan kekuasaan nyata di masyarakat, dan secara yuridis naskah hukum tertulis. Lalu ada urgensi konstitusi bagi negara. Mengapa sih konstitusi itu sangat penting? Karena negara akan kehilangan arah dan rentan jatuh ke dalam otoritarianisme. Nah, instrumen pembatasan kekuasaan ini membagi kekuasaan secara jelas. Coba sebutin unsur-unsur hakikat konstitusi. Ada 3 ya bu. Ya. Tadi yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua ada susunan ketatanegaraan, dan pembatasan kekuasaan. Ya, betul. Lalu instrumen penjamin hak asasi manusia ini menjadi kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah demi kepastian hukum. Sumber hukum tertinggi ini menjadi batu uji atau muara bagi seluruh regulasi di bawahnya, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Identitas dan cita-cita bangsa ini merangkum nilai moral, sejarah, dan tujuan jangka panjang. Nah, kesimpulan dari konstitusi adalah persyaratan mutlak bagi berdirinya sebuah negara hukum. Ia berfungsi sebagai kompas negara yang memastikan kekuasaan tetap terbatas dan hak rakyat tetap terlindungi. Oke, mungkin sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.